Lebih banyak informasi yang terbuat dalam 3 dekade terakhir dari abad 20 daripada 5.000 tahun sebelumnya. Bisa dibilang tuh kita hidup di zaman keemasan informasi. Dan kunci kekuatan yang ada di era ini yaitu ada di informasi. Dari kayanya informasi dan akses yang mudah terhadap informasi. Informasi apa yang pengen lo tahu? Pemerintah habis bikin kebijakan baru apa? Cara belajar coding? Liverpool menang apa kalah ya semalam? Apa itu One Piece? Mungkin nggak. Pak Kumis ini meninggalnya di mana ya? Cara bikin Indomie nyemek? Kenapa Venezuela jadi terpuruk? Semuanya hanya sejauh satu ketikan di dunia yang kita sebut internet. Di sanalah dunia yang mengandung segala macam informasi. Kita bisa mendapatkan suatu informasi tanpa harus berkelana dari pulau ke pulau seperti nyari One Piece. Dan kita ini generasi yang paling banyak terpapar oleh informasi. Dengan sosial media contohnya, kita bisa tahu hal yang terjadi di belahan dunia yang lain dari kasur. Ini power yang sangat-sangat kuat loh di tangan kita kalau digunakan dengan benar. Informasi itu hal yang sangat krusial dalam tatanan dunia. Kita bisa melihat banyak kejadian dalam sejarah di mana bakal ada satu pihak yang ingin menyembunyikan suatu informasi, memanipulasi satu informasi, agar khalayak luas nggak tahu nih kebenaran akan suatu hal, supaya mereka bisa mengendalikan narasi publik. Dan dari dulu ini strategi yang powerful banget loh, karena informasi itu dapat mempengaruhi perilaku masyarakat. Dan ini juga sering kan diadaptasi di suatu cerita. Contohnya deh, kalau lu nonton anime Attack on Titan, kenapa Eren dan masyarakat Pulau Paradis itu tinggal di dalam tembok? Ya karena di luar tembok ada Titan, dan mereka lah manusia yang tersisa gitu. Nggak ada lagi manusia di luar tembok, udah habis tuh dimakan sama Titan. Itu informasi yang mereka percaya. Padahal kenyataannya enggak. Mereka justru yang terperangkap di dalam tembok itu oleh raja. Memorinya dihapus oleh raja. Dan akhirnya orang-orang pun percaya terhadap informasi yang telah dimanipulasi ini. Terus Eren dan kawan-kawannya itu perlu mati-matian untuk bisa sampai ke basement rumahnya dia itu, dimana kebenaran informasi itu berada. Sebegitu tinggi value sebuah informasi. Dan dulu generasi-generasi sebelum kita itu nggak punya privilege seperti yang kita punya sekarang terhadap akses informasi yang sangat-sangat mudah. Bahkan dulu para penguasa ya, para orang-orang yang berpengaruh ya, mereka juga yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan informasi, sehingga satu informasi itu bisa gampang banget untuk dimanipulasi karena sumber informasi terbesar yaitu ya dari mereka, dari para penguasa, dari para orang berpengaruh. Mereka yang memegang kekuatan ini, mereka yang bisa memanipulasi, mereka bisa melakukan apapun terhadap informasi ini. Tapi di era ini, era dimana semua orang bisa mendapat, membuat, dan bahkan mendistribusi informasi, ini bisa menjadi senjata dan juga pelindung kita agar kita nggak gampang terlindas oleh pihak-pihak yang ingin memang merugikan kita gitu. Contohnya, tapi ini juga bisa menjadi pedang bermata dua. Dengan mudahnya kita mendapat, membuat, dan mendistribusikan informasi, mudah juga untuk kita mendapat informasi yang nggak bener. Atau saking banyaknya informasi yang ada sekarang, dengan sistem yang ada yang terus menyuapi kita dengan informasi baru, kadang kita jadi nggak tahu apa yang ingin kita gunakan dengan informasi yang kita terima ini. Saking banyaknya gitu yang masuk ke otak kita, contohnya dari sosial media. Dan kita pun bisa lelah karena terpapar oleh informasi yang begitu banyak, hingga bisa membuat hilangnya suatu makna dari informasi. Informasi sendiri secara definisi dapat diartikan sebagai sebuah kumpulan data yang sudah diolah menjadi bentuk yang bermakna bagi penerimanya yang dapat digunakan saat ini maupun di masa depan. Di satu sisi kita terberkahi oleh banyaknya informasi dan akses yang mudah terhadap informasi. Tapi di satu sisi juga bisa menjadi curse, kutukan, di mana informasi itu bisa menjadi bencana. Ada dua problem. Yang pertama, ada yang namanya information overload, yaitu ketika kita kebanyakan dapat informasi. Dan ini bisa terjadi. Pernah gak sih kita merasa lelah gitu pas lagi scrolling sosmed gitu? Gue pernah. Kayak anjir lah, siapa lagi nih yang korupsi gitu kan, artis inilah lagi konflik sama artis ini habis selingkuh lah. Seperti kita dibombardir oleh informasi baru terus menerus, khususnya dari sosial media. Atau sering gak sih kita lagi scrolling gitu, terus waktu lewat begitu aja, tiba-tiba udah 1 jam aja nggak berasa. Dan dalam waktu 1 jam itu ada berapa banyak informasi yang kita konsumsi? Apa kita bahkan bisa mengingat semuanya? Gue rasa enggak. Gue jadi bertanya-tanya, ini gue mencari informasi atau cuman menstimulasi diri gitu. Informasi yang gue dapet ini berfungsi apa? Apakah gue perlu tahu artis itu selingkuh sama siapa gitu? Jadi ibarat gue scrolling berjam-jam for nothing gitu. Iya, gue dapet informasi, tapi informasinya kadang nggak berguna dengan alasan ingin up to date. Up to date sendiri bisa diartikan ya pengen mencari informasi baru biar nggak FOMO. Tapi ketika scrolling kita nggak di state of mindfulness, tapi kita cuma menunggu algoritma untuk menyuapi kita informasi-informasi baru yang mungkin kita suka. Tips diet lah,
tips pacaran lah, cowok harus begini, cewek harus begini. Makanya lahir kan tuh standar TikTok. Ya sisi positifnya kita jadi lebih aware terhadap sesuatu. Tapi di satu sisi, seberapa banyak standar yang harus kita ikutin. Dari banyaknya opini di luar sana yang mungkin kita bisa relate, mungkin enggak. Dan karena sudah terbiasa terhadap hal ini, kita jadi FOMO kan. Jadi ingin terus-menerus mendapat informasi terbaru. Dan takut untuk ketinggalan informasi yang terbaru. Tapi terkadang kita nggak tahu esensi dari informasi itu apa sebenarnya. Apa yang bisa kita gunakan dengan informasi tersebut. Di kasur scroll, di mobil scroll, lagi makan nonton video. Gue pelakunya sih lari sambil denger podcast, bahkan nongkrong di toilet pun scroll. It's addicting, right? Untuk mendapat informasi baru itu candu banget kan. Tapi apakah hal ini baik bagi otak kita? Dari beberapa riset yang gue baca, ternyata otak kita tuh powerful banget. Otak kita masih bisa memproses banyaknya informasi yang kita konsumsi. Tapi itu juga yang membuat otak kita penuh, terokupasi. Informasi itu kejam. Dia bisa mengisi setiap celah yang bisa ditembusnya, menggunakan setiap momen kecerobohan kita untuk mengganggu dan menempati ruang dimanapun itu. Karena otak kita penuh, apa masih ada ruang untuk otak ini menciptakan ide baru atau mencerna informasi yang benar-benar relevan, yang berguna, yang penting untuk kita. Kita sering dengar kan kalau ide-ide baru itu muncul kadang pas kita lagi mandi atau pas kita lagi nongkrong di toilet. Karena di momen itulah kita hanya sendiri dengan pikiran kita. Di satu momen dimana kita nggak menstimulasi diri dengan informasi yang baru, justru jadi satu momen dimana kita mendapatkan ide dengan mudah. Dan gak dipungkiri, kadang suatu ide itu muncul juga dari informasi yang kita terima sebelumnya. Tapi informasi semacam apa dulu? Informasi itu semacam benih tanaman yang bisa bertumbuh menjadi sesuatu yang bermanfaat. Tapi suatu benih gak bisa tumbuh kalau gak dikasih jarak dengan benih yang lainnya, bukan? Apa kita memberi waktu bagi otak kita untuk mencerna, menimbang, meresapi suatu informasi yang kita terima, atau kita hanya membiarkan informasi lewat begitu aja tanpa dicerna dengan baik dan membiarkan informasi baru untuk terus berdatangan membanjiri otak. Gua rasa ini yang menjadikan suatu informasi itu hilang maknanya. Ketika kita nggak mencerna informasi dengan baik dan nggak tahu apa yang kita ingin gunakan dengan informasi tersebut, dan itu nggak akan mengubah apa-apa. Tapi kita nggak bisa menyalahkan banyaknya informasi yang ada sekarang dan sistem yang membuat kita menerima semua ini. Dunia nggak akan berhenti memproduksi informasi. Tugas kita hanyalah mengambil kontrol konsumsi terhadap informasi yang dunia tawarkan. Yang kedua, manipulasi informasi atau hoax. Kalau problem pertama mungkin problem yang agak kekinian ya, tapi yang satu ini problem yang udah ada dari manusia baru ada kali. Wah, senjata yang mematikan banget, kayak Mugen Tsukuyomi di Naruto gitu. Karena suatu informasi itu dapat menggiring opini publik dan mempengaruhi perilaku masyarakat terhadap sesuatu. Dalam case ini, ke dalam hal yang buruk. Ini sering banget digunakan untuk menghapus suatu sejarah, mendiskreditkan seseorang, dan lain-lain. Kalau lo yang muslim pasti bakal tahu, nanti di akhir zaman bakal ada dajjal yang membawa fitnah. Yang mana fitnah itu literally adalah informasi yang salah. Seberbahaya itu perkara informasi yang salah digunakan. Di era seperti ini, kayak yang gue bilang tadi, dengan kemudahan akses terhadap informasi, mudah juga untuk kita mendapat informasi yang salah. Dan solusi untuk melawan semua ini adalah menjadi kritis. Kritis terhadap suatu informasi. Ada satu idiom dalam bahasa Inggris yaitu take everything with a grain of salt. Artinya, kita harus ada sedikit dosis skeptisisme terhadap suatu informasi dan gak menelan suatu informasi itu mentah-mentah tanpa diakses kembali, dilihat dari perspektif yang berbeda, diberi pertanyaan. Jadi kuncinya ada dua untuk kita bisa memanfaatkan informasi dengan baik, yaitu kontrol dan kritis. Gue sendiri pun masih belajar untuk hal ini, mengkontrol dengan memfilter, memberi batasan atas informasi yang gue konsumsi, membiarkan otak gue mempunyai ruang dan energi untuk menyerap informasi yang memang benar-benar berguna, yang penting, mengkritisi suatu informasi agar benar-benar mendapatkan esensi dari suatu informasi, biar jadi gak gampang dikibulin, dimanipulasi, dan digiring oleh suatu informasi. Karena gue yakin di era ini kekuatan besarnya tuh ada di informasi, cuy. Men, kita tuh bener-bener terprivilege akan mudahnya akses terhadap informasi. Jika digunakan dengan benar ya, impactnya itu sangat-sangat besar. Kita jadi tahu apa yang terjadi di Gaza. Mata kita senantiasa terbuka terhadap kejadian yang terjadi di sana. Dengan begitu kita menjadi ada dorongan untuk membantu. Lalu dengan pemerintah, dengan kita bisa menggunakan informasi dengan baik, kita bakal lebih sulit digiring opini. Kita jadi bisa lebih berontak ketika ada kebijakan yang memang gak masuk akal. Karena kita terinformasikan terhadap itu.
tercerahkan lah ibarat, lewat akses informasi yang bisa dibilang nggak terbatas di era ini. Coba kalau nggak, mereka bisa semena-mena, bisa ngasih kita realita yang palsu, seperti cerita yang ada di Attack on Titan. Dan para penguasa punya power untuk itu, tapi power dari individu yang dapat mengolah informasi dengan benar dan dapat mendistribusikannya kembali, penguasa pun harus takut akan hal itu. Jadi ayolah kita naikin level soal permainan informasi ini, karena powernya ada di tangan kita sendiri.